Halo semuanya, selamat datang di Jalanan Sunyi. Hari ini saya mau ajak kalian melihat suasana Jalanan Puncak 2 Sukamakmur sebelum direnovasi. Video ini saya rekam sekitar tahun 2017 yang lalu. Titik awal perjalanan dimulai dari dekat The Green Villas. Yuk kita nikmati perjalanan ini. Kalau kita lihat di awal perjalanan ini, kondisi jalan memang cukup hancur. Aspal yang sudah banyak terkelupas, bahkan ada bagian yang tinggal tanah dan batu. Kalau musim hujan, jalanan ini pasti tergenang dan tentu saja licin sekali kalau dilewati motor. Tapi di balik itu suasananya sangat asri. Di kiri kanan jalan kita bisa lihat bukit hijau, sawah terbentang luas, dan udara di sini terasa lebih sejuk dibandingkan di bawah tadi. Kalau berbicara tentang Jalan Raya Puncak 2 atau sering disebut juga Poros Tengah Timur, jalur ini sebenarnya bukan jalan lama. Tidak seperti jalur puncak utama yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, melainkan rencana pembangunan jalan baru yang menghubungkan Sentul, Jonggol sampai ke Cipanas. Tujuan pembangunan jalan ini jelas untuk mengurai kemacetan di jalur puncak lama yang hampir setiap akhir pekan selalu penuh sesak, sekaligus membuka peluang ekonomi baru dan juga akses wisata di kawasan Sukamakmur dan Jonggol. Kalau jalur puncak lama itu dikenal sebagai Jalan Raya Pos, dibangun sejak abad ke-19 oleh Daendels pada masa kolonial Belanda. Sedangkan jalur puncak 2 ini berbeda karena merupakan bagian dari proyek modern yang dirancang sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur besar untuk membuka akses baru di wilayah Sukamakmur dan sekitarnya. Pada masa mudik dan libur lebaran 2025, jalur puncak 2 Sukamakmur belum direkomendasikan untuk dilalui. Hal ini karena sebagian ruas jalan masih sempit dan rawan kerusakan. Sebagai contoh, pada November 2024 lalu, sebuah jembatan di jalur ini sempat amblas akibat longsor, sehingga perlu dipasang jembatan darurat untuk sementara waktu. Meski begitu, jalur puncak 2 tetap memiliki peran penting ke depannya, terutama sebagai pengurai kemacetan. Jalur ini dirancang sebagai alternatif dari puncak utama, sehingga bisa mengurai kepadatan lalu lintas yang biasanya terjadi pada musim liburan. Lalu, peningkatan ekonomi kawasan. Dengan terbukanya akses jalan, destinasi wisata di Sukamakmur dan sekitarnya makin mudah untuk dijangkau. Hal ini mendorong pertumbuhan usaha lokal, mulai dari kuliner, penginapan, hingga atraksi wisata alam. Oh iya, di sebelah kiri jalan ini ada lapangan sepak bola Warga Jaya. Lalu di sebelah kanannya ada kantor desa Warga Jaya. Buat yang hobi main bola, lapangan ini menarik sekali. Karena main bola dengan pemandangan perbukitan rasanya beda, lebih segar dan pastinya bikin semangat. Menurut Wikipedia, Sukamakmur juga dijuluki Butan Van Java. Sukamakmur sering disalahpahami sebagai desa yang masih bagian dari Kecamatan Jonggol. Padahal, Sukamakmur merupakan hasil pemekaran dari Jonggol. Sebelumnya, Sukamakmur juga masuk dalam struktur Kawedanan Jonggol, dan sekarang sudah dihapus. Saat ini, Sukamakmur adalah kecamatan terluas di Kabupaten Bogor dengan luas
182,94 km persegi. Di bagian selatan kecamatan ini terdapat beberapa desa yang termasuk ke dalam wilayah puncak seperti Sukawangi, Wargajaya, dan Arca. Sukamakmur juga berbatasan dengan Kecamatan Megamendung dan Cisarua. Dengan pegunungan Jonggol sebagai batas alami di antara wilayah-wilayah tersebut. Tahukah kalian, pada tahun 1997, wilayah Sukamakmur yang saat itu masih bagian dari Jonggol pernah masuk dalam rencana pemindahan ibu kota Indonesia ke kawasan Jonggol. Rencana ini dibuat melalui keputusan Presiden nomor 1 tahun 1997. Saat itu yang presidennya Bapak Soeharto, dengan tujuan menjadikan Jonggol sebagai kota mandiri. Sayangnya, rencana tersebut gagal. Ada beberapa alasan utamanya. Pertama, Indonesia saat itu menghadapi krisis moneter yang membuat proyek besar ini tidak bisa dilanjutkan. Kedua, ribuan hektar lahan sudah dikuasai investor. Tetapi terjadi konflik kepemilikan dan penolakan dari masyarakat. Ketiga, infrastruktur Jonggol belum siap untuk menampung pusat pemerintahan skala besar. Dan yang terakhir, krisis politik di akhir era Orde Baru yang membuat fokus pembangunan bergeser, sehingga proyek ini akhirnya dibatalkan. Meski gagal, Sukamakmur tetap menjadi kecamatan yang luas, damai, dan penuh pesona alam. Selain pesona alamnya, Sukamakmur juga dikenal sebagai penghasil kopi unggulan. Dua jenis kopi yang menjadi andalan adalah Robusta dan Arabica, dengan cita rasa khas seperti buah, karamel, pedas, dan coklat. Pada tahun 2022, produksi kopi di Sukamakmur mencapai 500 ton biji kopi per tahun. Dan kualitasnya bahkan telah meraih penghargaan internasional. Pemerintah Kabupaten Bogor juga mengembangkan kopi Robusta Sukamakmur sebagai destinasi agrowisata, sehingga pengunjung bisa merasakan langsung proses produksi dan menikmati kopi lokal. Selain kopi, wilayah ini tetap mempertahankan pertanian lain. Padi menjadi salah satu komoditas utama, sementara berbagai buah-buahan seperti pisang, talas, cabai, manggis, mangga, dan durian juga banyak ditanam. Bahkan Sukamakmur memiliki budidaya perikanan air tawar yang menghasilkan ikan mas segar yang biasa disajikan di warung makan lokal. Petani di Sukamakmur kini juga didorong untuk beralih ke pertanian organik,
melalui program pemberdayaan komunitas dari Pusat Investasi Pemerintah PIP dan Yayasan Dharma Bakti Astra atau YDBA. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani, menurunkan biaya budidaya, dan memperkuat ketahanan pangan di wilayah ini. Puncak 2 Sukamakmur punya banyak sekali destinasi wisata menarik. Ada Curug Ciherang dengan jembatan ikonik dan spot foto di ketinggian yang kini jadi salah satu simbol wisata Sukamakmur. Lalu Curug Cipamingkis, suasananya tenang, dikelilingi hutan pinus dengan camping ground yang pas untuk berbagai kegiatan luar ruang. Bagi yang suka hiking ringan, ada Gunung Batu. Jalurnya singkat, tapi pemandangan dari puncaknya sungguh luar biasa. Hamparan hijau Sukamakmur terlihat sejauh mata memandang. Dan tentu saja Nirvana Valley, destinasi keluarga dengan penginapan modern dan area bermain seru di tengah suasana alam yang asri. Jadi, Puncak 2 bukan hanya jalan alternatif, tapi juga gerbang menuju berbagai wisata alam yang lokasinya cukup dekat dari Jakarta, dengan akses jalan yang kini semakin mudah. Selain curug dan wisata alam lainnya, di Sukamakmur ini juga ada danau atau yang biasa disebut situ. Namanya Situ Rawa Gede. Suasananya sejuk, dikelilingi pepohonan hijau, cocok untuk melepas penat. Di sini kamu bisa jalan santai, duduk di tepi danau, berkemah, atau memancing sambil menikmati ketenangan alam. Kalau melihat kondisi jalan di video tahun 2017 ini, memang cukup memprihatinkan. Aspalnya rusak, banyak lubang, bahkan beberapa bagian masih berupa tanah. Dan kalau hujan turun, jalan bisa sangat licin. Namun justru disitulah letak tantangannya. Jalur ini terasa seperti jalur petualangan, karena harus melewati jalan yang rusak, tanjakan, turunan, dan tikungan tajam. Tapi di sisi lain, pemandangan indah selalu menemani. Sawah terbentang, bukit hijau, dan udara yang sejuk membuat perjalanan terasa berbeda dari jalur lain. Kalau dibandingkan dengan kondisi tahun 2025 sekarang, jalur ini sudah jauh berbeda, sudah mulus, sudah diperbaiki, dan tentu jauh lebih nyaman untuk dilalui, baik dengan motor maupun mobil. Sehingga potensi wisata di kawasan ini semakin terbuka lebar, dan lebih banyak orang bisa datang menikmati keindahannya. Teman-teman, inilah suasana jalanan Puncak 2 Sukamakmur.
taman lama dari tahun 2017 sebelum direnovasi. Dulu jalannya rusak, penuh tantangan. Sekarang sudah mulus, lebih mudah dilalui, dan semakin mendukung perkembangan wisata di sekitarnya. Terima kasih sudah menemani perjalanan ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberi gambaran tentang bagaimana perubahan besar yang terjadi di jalur Puncak 2 Sukamakmur. Sampai jumpa lagi di perjalanan berikutnya.